bulan suci Ramadan, kita akan aksi mendirikan tenda keperlawanan sebagai bentuk bahwa sesungguhnya carut marut honorer K2 itu bukan hanya persoalan perampasnya hak-hak honorer K2 asli, akan tetapi terdapat manipulasi data dan kejahatan suap yang dilakukan oleh sing kono ketutupan, kue meneh. Apa? Tak oke kan lo. Lu agar bayar kan berapa pun ini. Kan apa? Kayak ngasih.
bagaimana kita kedua bagi pintu masuk bagi reformasi birokrasi teknologi. Kita juga berharap manipulasi menjadi kebiasaan para pejabat di daerah. Kita juga berharap kecurangan, kebohongan dilakukan dan harus dihilangkan dari bumi pertiwi ini. Kita harus melawan lupa dan kita harus tegas dan berani untuk mengatakan bahwa sesungguhnya honorer K2 harus segera diselesaikan. Setuju kawan-kawan? Oleh sebab itu kawan-kawan, kali ini merupakan aksi kita yang kesekian kali. Kita mendirikan tenda, kita akan tunjukkan pada masyarakat Kudus bahwa persoalan honorer K2 jangan sampai hilang ditelan oleh publikasi pemilu presiden dan wakil presiden. Jangan sampai persoalan honorer K2, kisruh honorer K2 pemberian oleh Hiruk Pikuk pemberitaan Piala Dunia. Kita jangan sampai terlupakan dan dilupakan. Kalau ini terjadi, maka para pejabat dan oknum pejabat yang terlibat dalam pemalsuan data honorer K2 dapat tersenyum, dan itu memang diharapkan masyarakat melupakannya. Kami konsorsium masyarakat untuk Kudus bersih bersama honorer K2 asli yang benar-benar asli masyarakat Kudus dan benar-benar memiliki data asli PNT ini menunjukkan bahwa perjuangan kami tidak akan surut sampai kapanpun. Perjuangan kami adalah perjuangan bukan hanya ingin mendapatkan hak-hak kami sebagai PNS, tetapi perjuangan benar-benar perjuangan untuk membersihkan Kudus dari oknum-oknum yang manipulasi. Kawan-kawan honorer K2 yang kami hormati, semangat perjuangan harus kita kobarkan sekarang. Sekarang ini kita mendengar kawan-kawan kita ditekan dan diintimidasi oleh oknum UPT bahkan kepala sekolah. Ini ada sebuah presiden yang buruk yang harus kita lawan. Ini adalah langkah mundur bagi penyelesaian honorer K2, kisah honorer K2. Oleh sebab itu, kali ini kita canangkan perlawanan dan kita mendirikan tenda perlawanan aksi honorer K2 demi tegaknya keadilan dan moralitas. Kawan-kawan honorer K2 yang kami hormati, kita berharap supaya capres-cawapres sudah mengedepankan tema penyelesaian kisah honorer K2. Kita juga berharap capres baik Prabowo maupun Jokowi mengkonsentrasikan pada persoalan penyelesaian honorer K2, karena ini sebagai bentuk dari pembersihan moralitas para birokrat kita. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan dan kita cita-citakan, apa yang kita perjuangkan kali ini akan mendapatkan hasil yang maksimal. Sedang dalam tekanan, oknum kepala sekolah diminta oleh oknum pengawas sekolah dan diduga atas surat oknum UPT dan Dispora melakukan intimidasi terhadap kawan-kawan honorer K2 sebagai bukti bahwa ketika gerakan KMKB diam,
justru para oknum pejabat yang terkait dengan isu bahwa di Kudus mencari kesempatan melakukan intimidasi dan tekanan dalam segala bentuknya. Kami sangat prihatin dengan situasi di Kudus. Walaupun pejabat ada yang melakukan kesalahan, namun tetap mendapatkan prioritas jabatan. Semua yang mengalir tanpa pernah ada yang mampu membendungnya. Semua cara ketiga, semua lewat begini saja tanpa ada kemauan untuk melakukan perubahan dan terbaik bagi kabupaten ini. Kami menolak kekerasan intimidasi yang sekarang ini dilakukan para oknum pejabat dinas pendidikan dan olahraga. Kami menolak intimidasi yang dilakukan oleh oknum pengawas pendidikan di Kudus. Kami juga menolak intimidasi yang dilakukan oknum kepala sekolah yang kesalahan intimidasi yang dilakukan oleh oknum kepala. Para pelaku intimidasi hanya menyaksikan penerja jabatan tanpa benar berpikir bahwa ada hak dan yang terangkat. Ada kejadian birokrasi dalam penerimaan CPNS. Ada generasi pendidikan yang telah terperek hanya karena adanya praktek manipulasi data. Kemudian masyarakat untuk konstitusi melakukan aksi memberikan tanda perlawanan bagi oknum-oknum birokrasi yang telah melakukan kezaliman. HMKB tidak terima jika praktek intimidasi masih juga ada di tengah-tengah kehidupan kita. Intimidasi hanya dalam dunia pendidikan kita. Ini menjadi normal tetap sedang para oknum pejabat Kudus. Kami akan terus menyuarakan bahwa praktek intimidasi adalah pelanggaran hak asasi manusia. Kami hadir dan menyuarakan aspirasi disini semata-mata karena didukung oleh undang-undang. Menuntut hak yang terlambat juga merupakan hak kita. Kewajiban kita sebagai manusia yang merdeka. Para pejabat yang otoriter pasti anti demo, pasti anti kritik dan pasti akan melakukan perubahan. Berlalu dari hati mereka berlaku bendera. Mereka berkata ada negara para pejabat untuk melakukan perubahan. Semua atas kehendak dan semata-mata hanya mengumpulkan pribadi dan kehendak. Kami mengajak masyarakat Kudus untuk menggunakan melalui perjalanan aksi kejahatan birokrasi di Kudus. Semua telah menjelang dalam satu cahaya yang telah membersihkan mata kita terhadap kebenaran dan kebenaran. Dengan cara-cara kita tidak peduli akan masa depan kita yang kita cintai. Untuk ini kita, mari berjuang dalam rangka membangun birokrasi yang bersih. Aparat yang bersih dan melayani. Kami melawan teknologi. Kenapa strategi intimidasi? Bangsa ini telah mengalami kesinambungan. Akankah kita diam karena tak berani? Jangan biarkan negeri ini busuk karena manusia busuk. Kita tidak ingin kita semua mati membusuk dalam ketidakmampuan. Maju terus, kawan baru. Maju terus, pada hidup. Hidup kejuangan. Hidup kejuangan. Hidup kejuangan. Jayalah Indonesiaku. Merdeka. Menggera. Hidup KNKB, hidup K2 Jayalah Indonesiaku, merdeka.
Jadikan kudus bersih. Kotaku kota wali. Kami kedua asli. Tanpa manipulasi. Kota wali. Tanpa manipulasi. Jadikan kudus bersih. Kotaku kota wali. Kami kedua asli. Tanpa manipulasi. Undang depan. Menjelang. kepala UPT, guru kepala sekolah dan pengawas. Kalau disebab itu kita di sini kita juga sharing mendengarkan sejauh mana informasi itu, sehingga kita akan menginventarisir siapa-siapa yang melakukan intimidasi. Kita akan menentukan gerakan selanjutnya. Ya, kita jangan sampai kita menjadi tertekan dan kita mendapatkan yang salah terkait dengan masa depan kita. Oleh sebab itu, bapak-bapak dan ibu sekalian, forum kali ini meskipun kita berbincang kegiatan kita cukup dinamis, tapi hasilkan gerakan yang memang tujuan pada sasaran yang kita harapkan. Makanya kita calon PNS.
Ya, betul. Pak Romat jangan Pak Romat. Apa Pak? Dari kalau sama itu kan sama. Itu Mas, ini Pak. Yang memiliki kewenangan untuk mengangkat itu BKN. Sementara kita sudah tahu kemarin kawan kita dari KMKB maupun Menurunkan juga, perwakilan sudah ketemu sama pemerintah. Ada kekuatan kita jangan sampai tergerus keyakinan kita dengan informasi yang salah. Masa UPT yang mengelola, padahal data sudah sampai ke sana, laporan sudah sampai ke sana. Wong yang kita sanggah aja, insya Allah, apalagi yang tidak kita sanggah gitu. Jadi mohonlah kawan-kawan radio asli jangan sampai terpengaruh, bahkan sampai pengaruh itu menjadikan kita itu sampai kendor perjuangan gitu. Ini ada upaya untuk melupakan nih, ada upaya untuk melupakan. Ini bahwa K2 sudah selesai. Padahal kan Anda kan belum menerima Anda kan belum. Ini harus hati-hati. Jangan sampai informasi kalau K2 ini dengan informasi tidak presiden dalam jangan sampai terpengaruh dengan itu dalam dunia. Ini akan menjadi evaluasi kita. Kehadiran teman-teman K2 ini dalam fase ini juga akan menjadi evaluasi kita. Soalnya kalau KMKB, motor, tenanan, bakal mana yang ngarep ya. Dengan orang yang ngarep ya. Kan aneh. Ya betul. Untuk PNS loh, bukan orang lain. Ya betul. Mohonlah ada apresiasi dari kawan K2. Kira-kira tadi sampai ada apa Mas? Baik. Ya. Banyak informasi terkait dengan penanganan anti korupsi ada undangan. Mana Pak Wang Gubernur? SMP kan enggak? Ya, kita baru baca. Tahuan kawan-kawan yang hadir di sini besok mau diapakan, gitu kan? Nanti kalau memang ada intimidasi dan sebagainya kita akan menindaklanjuti, gitu ya. Aku jauh-jauh salah nongkrong pas aku malah bukan enak gitu. Ya kan nggak tahu. Ya kan kemarin aja jam 7 jam 8 malam saya baru dapat informasi. Ini ngerti ini. Sore ngerti. Tadi malam tuh jam 8. Tahu-tahu
kota semata-mata. Ayo beramai-ramai. Kasihan. Lho sing ana intimidasi iki ra. Nggih, saya kali urusan anak-anak biasane. Jam.